Masih dengan Profesor Kardus. Ya, selama ribuan tahun, para seniman, arsitek, atau matematikawan klasik telah tertarik dan terpesona dengan tatanan struktur susunan upin berpola. Karena tatanan bentuk dan pola-pola upin yang menakjubkan dan presisi pada setiap sudut permukaan akan memunculkan pola dan profil yang sangat indah. Hal ini telah lama digunakan di bidang arsitektur klasik untuk menghias lantai, dinding, atau bahkan langit-langit sebuah bangunan megah. Ya, dalam matematika, pola keteraturan bidang pada upin diketahui harus mengisi bidang tanpa celah dan sangat presisi, yang umum disebut sebagai tiling atau tessellation. Diketahui banyak bentuk pola susunan upin dengan tiling yang presisi dalam struktur matematika, seperti halnya 3 poligon beraturan yang dapat dibentuk dari upin segitiga, segi 6 ataupun persegi. Selain itu, banyak juga variasi poligonal simetris yang semua mayoritas susunannya selalu diulang. Ya, mayoritas pola susunan upin simetris tanpa celah selalu terbentuk dengan susunan berulang. Hal ini disebut sebagai upin periodik. Perilakunya seperti halnya susunan atom kristal yang terbentuk simetris dengan pola selalu berulang. Namun tahukah Anda, jika umumnya susunan upin tanpa celah akan selalu tersusun dengan pola berulang dan berperiodik. Tapi sebenarnya selama ratusan tahun para matematikawan terus mencoba membuat bentuk dan susunan upin yang dapat terisi penuh tanpa celah, tapi polanya tidak berulang dan berperiodik. Dan faktanya selama ratusan tahun pencarian, bentuk upin seperti itu sulit untuk ditemukan. Namun pada 1970, Roger Penrose, fisikawan dan matematikawan legendaris, berhasil membuat struktur upin acak dengan pola tak berperiodik dan tak berulang, tapi sukses untuk mengisi bidang tanpa celah. Upin ini disebut sebagai upin Penrose. Ya, susunan upin Penrose hanya dibuat dalam susunan visual. Saat itu para ilmuwan belum mengetahui apakah struktur mirip upin Penrose ada dalam dunia nyata secara alamiah dengan struktur yang dibuat oleh Tuhan. Hingga pada 1982, ahli kimia Israel dan Schwarzman berhasil menemukan struktur kimia kuasi kristal, di mana pembentukan kuasi kristal tidak seperti kristal umum. Jika kristal umum terbentuk dalam struktur berperiodik, kuasi kristal yang baru ditemukan susunan atomnya tidak berperiodik dan susunan atomnya sangat mirip dengan upin Penrose. Saat ini kuasi kristal banyak dimanfaatkan di dunia teknologi, seperti halnya untuk struktur pelapis tahan degradasi atau lapisan anti lengket dan sebagainya. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas tentang kuasi kristal dan upin Penrose. Dan untuk lebih jelasnya, link tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Namun, yang akan Profesor Kardus bahas kali ini adalah sebuah hasil eksperimen terbaru yang dilakukan oleh tim ilmuwan Laboratorium Federal Swiss atau EMPA, di mana mereka berhasil menciptakan senyawa mirip proto-upin yang disebut sebagai Einstein tile atau upin Einstein, juga dikenal sebagai Einstein problem. Einstein problem atau masalah Einstein sebenarnya tak ada hubungannya dengan Albert Einstein. Nama Einstein merupakan plesetan dari bahasa Jerman, yakni Ein satu dan Stein atau batu, yang bermakna satu buah batu atau satu batu. Satu batu mengacu pada satu upin atau proto-upin. Masalah Einstein adalah struktur satu upin atau proto-upin yang memungkinkan untuk membentuk satu set bidang tanpa celah dan tak berperiodik hanya dengan satu upin. Ya, jika upin Penrose terdiri dan memiliki 2 bentuk, yakni layang-layang dan anak panah, berasal dari struktur belah ketupat dengan sudut 72 derajat dan 108 derajat. Upin Einstein bentuknya tunggal dan diketahui setelah pencarian yang sangat lama. Akhirnya, seorang matematikawan dan seniman komputer dari Smith College University, Northampton, Amerika Serikat, yakni David Smith,
pada 20 Maret 2023, ia berhasil membuat ubin yang disebut sebagai head atau topi yang berbentuk poligon dari 8 bentuk layang-layang. Ubin head ini sangat unik karena pola tunggalnya dapat mengisi bidang tanpa pola berulang atau disebut sebagai aperiodik atau tidak berperiodik. Ya, setelah temuan ubin Einstein pada 2023, pertanyaan selanjutnya, adakah pola serupa di dunia nyata yang diciptakan oleh Tuhan secara alami? Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, pada 2 Januari 2025 kemarin, sebuah uraian di jurnal Nature Communication mengungkap bahwa sekelompok ahli ilmu material yang bekerja di Laboratorium Federal Swiss EMPA berhasil menciptakan molekul kiralitas dengan sifat ubin Einstein yang dapat mengisi bidang tanpa celah. Ya, molekul yang berhasil teramati tersebut berukuran cukup besar dan terbentuk dari hidrokarbon, berbentuk bintang tengah dengan struktur lengan spiral, di mana lengan tersebut dapat berputar 2 arah, dan diketahui ketika diendapkan di permukaan perak, molekul-molekul tersebut berkumpul sendiri dan menyatu menjadi domain segitiga yang mengisi seluruh bidang. Namun meski begitu, karena faktanya diketahui sifat molekul memang tidak pernah berulang, jadi perilaku ini tidak bisa disebut sebagai aperiodik. Tapi mereka memang membentuk pola yang semakin rumit karena kerumitan susunannya dengan struktur kombinasi yang sangat tak teratur. Pola ini disebut sebagai penyeimbangan segitiga, di mana cara kerjanya sangat mirip dengan ubin Einstein. Ya, meski perilaku molekul ini tidak sepenting kuasi kristal yang notabene merupakan wujud nyata dari ubin Penrose, namun hasil ini tetap saja menjadi berita besar di bidang fisika, kimia dan matematika, juga ilmu material, bahwa ternyata keadaan yang mirip ubin Einstein ada di dunia nyata. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang penemuan molekul yang mirip dengan ubin Einstein. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Profesor Kardus dari EMPA, Pusat Laboratorium Federal Swiss, mengabarkan.